Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan profil seorang teknokrat, cendekiawan, dan negarawan kebanggaan Ibu Pertiwi. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan wafat pada 11 September 2019. Bapak B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia setelah Presiden Soeharto. B.J. Habibie merupakan lulusan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Saat ini kita kenal sebagai ITB pada tahun 1950. Selanjutnya, pada tahun 1955 hingga 1965, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. B.J. Habibie yang dikenal sebagai Bapak Teknokrat Indonesia memiliki nilai-nilai core values yang dianut oleh ASN saat ini, yaitu berakhlak. Tidak mudah bagi seorang B.J. Habibie untuk melepaskan karir gemilang yang telah beliau bangun di Jerman. Atas permintaan Presiden Soeharto, B.J. Habibie kembali ke Indonesia. Orientasi pelayanan terhadap bangsa ini yang kemudian menjadi B.J. Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai 1998. Puncak karir B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ke-7. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia mulai dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Menjadi presiden ketiga di era reformasi setelah masa jabatan Presiden Soeharto bukanlah perkara yang mudah. Presiden ketiga ini kerap disangkut pautkan dengan bayang-bayang Soeharto yang memerintah di belakang layar. Namun kenyataan yang terjadi selama menjadi presiden, B.J. Habibie tidak berkomunikasi dengan Pak Soeharto. Tanggung jawab yang besar B.J. Habibie emban dalam menyelamatkan bangsa di tengah krisis. Kejeniusan B.J. Habibie membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda Indonesia. Dirinya dikenal melalui sejumlah karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti pesawat N250 serta teori crack propagation yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan dunia penerbangan. Tidak hanya itu, B.J. Habibie mampu menghabiskan waktu 7,5 jam per hari untuk membaca. Hal ini mencerminkan B.J. Habibie yang terus mengembangkan diri untuk menambah kompetensi dirinya. B.J. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru yang menimbulkan kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Habibie segera membentuk sebuah kabinet baru.
Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi demi memulihkan kepercayaan keharmonisan dunia internasional kepada Indonesia. B.J. Habibie menekankan pada setiap individu perlu memiliki komitmen agar dapat memiliki visi yang jelas pada setiap ilmu dan bidang yang dikuasainya. Salah satu sikap loyalitas yang ditujukan B.J. Habibie adalah beliau pernah menolak tawaran Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, untuk membangun industri pesawat di sana pada tahun 1974. Tak hanya itu, B.J. Habibie pernah menolak tawaran untuk menjadi warga negara kehormatan di Jerman. Gerak cepat pemerintahan B.J. Habibie dalam beradaptasi menangani krisis pada tahun 1998 ialah dengan melakukan reformasi. Kebijakan yang diambil B.J. Habibie ialah mengendalikan jumlah uang yang beredar, menerbitkan obligasi 650 triliun rupiah untuk menelangi perbankan, membiayai program jaringan pengaman sosial, merestrukturasi hutang swasta lewat skema Debt Restructuring Agency dan Prakarsa Jakarta. Mengatasi krisis bangsa yang pelik membuat B.J. Habibie berkolaborasi dan bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti CBI, IMF, World Bank, PNI, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Habibie bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap iklim ekonomi domestik. Habibie pun terpaksa harus melakukan tarik ulur terhadap IMF dalam beberapa kebijakan reformasi